Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Iman Fatur Rahman di channel YouTube FPF Tutorial. Oke, kali ini saya akan membacakan berita ya, informasi tertanggal 28 Juni 2025. Nah, ini peminjam fintech harus lolos SLIC atau BI checking. Nah, di sini cek daftar pinjol resmi OJK Juni 2025. Oke, kita bacakan aja informasinya ya. Debitur atau sering dikenal dengan nama peminjam, perusahaan pinjaman online atau pinjol atau sekarang disebutnya pindar, pinjaman daring, atau finansial teknologi fintech, peer-to-peer lending harus lolos SLIC atau Sistem Layanan Informasi Keuangan OJK, Otoritas Jasa Keuangan, atau dahulu dikenal dengan sebutan BI checking ya. Nah, kebijakan ini berlaku di seluruh pinjol legal yang terdaftar di OJK. Nah, sekarang di bulan Juni 2025 atau mendekati bulan Juli di 2025 ada 96 pinjol legal ya. Yang tadinya jumlahnya ratusan, nah sekarang berguguran, tersisa 96 pinjol legal ya. Nah, OJK mewajibkan penyelenggara fintech peer-to-peer lending atau pindar menjadi pelapor SLIC mulai 31 Juli 2025. Menurut PLT Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK, Ismail Riyadi, kewajiban itu sebagai salah satu bentuk penguatan manajemen resiko di industri fintech lending ya. Nah, OJK telah menetapkan bahwa 31 Juli 2025 penyelenggara pindar wajib menjadi pelapor SLIC sebagaimana diatur dalam POJK nomor 11 tahun 2024. Nah, lebih lanjut menurut Ismail, informasi SLIC atau BI checking dapat menjadi salah satu bahan masukan untuk menilai kelayakan calon debitur yang akan mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan oleh Lembaga Jasa Keuangan Indonesia. Nah, sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya OJK, Agusman, menyebut penyelenggara fintech lending belum sepenuhnya menerapkan penggunaan SLIC ya. Nah, hal ini sehubungan dengan kewajiban pelaporan SLIC oleh penyelenggara fintech yang berlaku paling lambat 31 Juli 2025 yang sudah tertera atau sudah diatur oleh POJK nomor 11 2024 ya. Nah, menurut Agusman sendiri, penggunaan SLIC dan pusat data fintech lending atau Pusdafil oleh penyelenggara fintech lending nanti yang diharapkan akan meningkatkan kualitas data transaksi pendanaan. Dan diharapkan dapat memperkuat sistem kredit scoring yang dapat membantu menurunkan tingkat one prestasi atau kita kenal dengan nama GALBAI, gagal bayar, dan meningkatkan perlindungan konsumen ya. Nah, menurut Ismail, upaya lain yang perlu dilakukan fintech lending terkait penguatan manajemen risiko yaitu memperketat prinsip repayment capacity atau pembayaran kembali dan electronic know your customer ya, EKYC, sebagai dasar pemberian pendanaan atau pinjaman. Nah, diharapkan dapat memperkuat mitigasi resiko terhadap pemberi dana atau lender dalam platform fintech lending dan memitigasi meningkatnya jumlah penerima dana atau borrower yang tidak melakukan pembayaran atau galbay. Jadi ditegaskan lagi oleh Ismail
Ketentuan dalam Surat Edaran OJK Nomor 19/2023 tentang penyelenggaraan LPBBTI. Nah, melalui ketentuan tersebut, menurut Ismail, fintech lending diwajibkan melakukan penilaian kelayakan pendanaan atau credit scoring dan kesesuaian antara jumlah pinjaman yang diajukan dengan kemampuan finansial borrower ya. Nah, selain itu dia bilang penyelenggara fintech lending dilarang memfasilitasi pendanaan kepada borrower yang telah menerima pembiayaan dari 3 penyelenggara termasuk dari penyelenggara itu sendiri. Jadi aturannya sekarang ketat, tidak boleh mencairkan dana ketika dia sudah menggunakan 3 aplikasi. Itu ya aturannya. Tapi sebelum-sebelumnya ya dilanggar juga oleh penyelenggara fintech lending atau penyelenggara Pindar ini. Jadi ya seperti itulah aturan hanya untuk dilanggar saja. Oke, kita lanjutkan aja sampai sini ya. Dengan langkah penguatan manajemen risiko tersebut, OJK berharap industri fintech lending dapat makin sehat, transparan, akuntabel, dan membantu kebutuhan masyarakat, termasuk untuk pembiayaan produktif ya. Nah, apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, Ismail menyampaikan OJK akan melakukan langkah penegakan kepatuhan enforcement sesuai ketentuan yang berlaku. Oke ya, jadi menurut saya, opini pendapat saya, jadi aturan 3 maksimal itu harus ditegakkan ya. Jadi jangan sampai ada yang sampai 24, bahkan ada yang 50 pinjol, nah itu kan memberatkan. Pasti itu galbay, pasti. Maka oleh karena itu, OJK harus memperketat sistem pengawasannya. Oke, itu aja informasi dari saya. Jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan video ini jika video ini dirasakan bermanfaat. Oke, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.